masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Leni. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah udah mendingan. Alhamdulillah. Kami konselor dari rumah sakit yang akan memberikan bimbingan rohani kepada saudari Leni ya. Sebelumnya sudah ada yang datang ke sini? Belum. Belum. Sudah pernah mengikuti bimbingan? Belum. Belum juga. Oh. Jadi kita ya akan memberikan bimbingan rohani kepada Leni yang diagnosis penyakitnya Anemia. Iya, anemia ya. Kurang darah dan terlalu banyak pikiran ya. Jadi bimbingan rohani itu adalah suatu bentuk pelayanan atau bimbingan yang diberikan kepada pasien yang sedang mengalami sakit agar dia tuh bisa lebih sabar, tabah dan ikhlas dalam menjalani rasa sakitnya gitu dan menguatkan rasa semangatnya untuk segera pulih kembali seperti itu ya. Jadi kalau boleh tahu saudari Leni ini sudah berapa lama sakitnya? Udah lebih dari 1 minggu. Gitu. Kemudian gejalanya gitu ya, gejalanya gimana? Gejala yang dirasain sih pusing, mual, nafsu makan berkurang. Seperti itu. Kemudian Udah sih. Dokter kan mendiagnosa Mbak Leni sakit anemia. Nah, sebelum sakit anemia ini Mbak Leni mengalami gejala apa? Maksudnya gara-gara apa jadi sakit anemia? Awalnya sih karena terlalu sering begadang, terus pikiran yang berlebihan karena terlalu banyak mengkonsumsi info-info tentang COVID-19. Jadi merasa takut, Cemas, iya, panik ya. Jadi kayak takut apa sih terpapar gitu Iya. karena banyak isu-isu dari berita yang ada di TV. jadi Mbak Leni ini memikirkan hal itu sampai membuat susah tidur ya, terus cemas berlebih mungkin ya. Itu mengganggu pola makannya juga enggak kira-kira? iya, Mengganggu. nafsu makannya berkurang. Bagaimana pola tidur Mbak Leni setelah didiagnosa sakit anemia ini? Pola tidur sih masih sama, masih merasa susah tidur, masih begadang juga. Masih tetap begadang. Kira-kira begadangnya kenapa? Karena itu terlalu berlebihan memikirkan takut terpapar COVID. Jadi masih tetap kepikiran gitu ya, sampai dirawat pun masih kepikiran. Sering lihatnya scroll berita gitu ya di handphonenya. Kemudian selain pola tidur, pola makan, untuk asupan spiritualnya, ibadahnya bagaimana saudari Leni? Untuk kalau misalkan beribadah sih pengen banget ngelaksanain sholat, tapi mau bangun aja, untuk bangun aja susah, masalahnya Lemes ya? pusing, lemas, keliungan. Iya, karena kita sebagai manusia, khususnya muslim ya, kita tuh harus tetap menjalankan ibadah sesuai dengan aturan yang sudah ada seperti itu ya. Jadi apalagi sholat 5 waktu itu wajib ya. Benar. Jadi diusahakan bagaimanapun itu harus tetap menjalankannya. Karena dalam Islam pun sudah ada rukhsah atau keringanan untuk orang-orang yang sakit atau berhalangan untuk melaksanakan sholat gitu ya. Jadi kita menyarankan Mbak Leni tetap beribadah sesuai ketentuan seperti itu. Nah, kita tuh menyarankan ya untuk sholat bisa di tempat tidur seperti ini ya. Posisinya berbaring dan untuk mengambil wudhu kita bisa ganti dengan tayamum. Sebelumnya sudah tahu kan tayamum? Alhamdulillah sudah. Jadi kita coba sekarang praktekkan tayamum dan sholat di tempat tidur ini bagaimana gitu. Kita coba dulu mulai dari tayamumnya ya.
Ya. Jadi sebelumnya seperti biasa mengambil niat bertayamum ya. Kemudian setelah itu kedua telapak tangan ditempelkan ke suatu benda yang berdebu, mungkin bisa di samping lemari atau ke tembok ya. Ditepukan, kemudian ditiupkan, lalu diusapkan ke wajah seperti biasa. Tempelkan kembali, tiup dan usapkan ke tangan kanan terlebih dahulu ya, Sampai siku. sampai siku, kemudian tangan kiri sampai siku. Setelah itu selesai berdoa dan lanjut ke praktik sholatnya gitu ya. Kita coba dulu ya, Mbak Leni coba untuk tayamum, kemudian tempelkan kedua telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum istibahati sholati fadlillahi ta'ala. Sampai siku, kemudian yang kiri sampai siku. Ya, oke selesai. Kemudian lanjut ke praktik sholatnya ya. Kita ambil di Langsung. rakaat terakhir saja. Seperti biasa takbiratul ihram. Mungkin agak bisa niat agak ya dibantu dulu ya, seperti itu agak di posisinya sedikit. Niat lalu takbiratul ihram. Membaca Al-Fatihah seperti biasa, Al-Fatihah dan surat pendek. Agak membungkuk ya, pas beruku agak membungkuk. Ya. Sujud juga agak membungkuk. Kemudian seperti biasa, tahiyat akhir tangannya tetap seperti sholat biasa. Ya, alhamdulillah Mbak Leni sudah melaksanakan tayamum dan sholat ya, praktik sholatnya, dan itu semoga bisa tetap diterapkan ke depannya gitu ya. Kalau memang Mbak Leni belum mampu untuk melaksanakan sholat seperti biasa dan mengambil air wudhu ya, kasih lemas gitu. Mungkin selain sholat, Mbak Leni juga bisa melakukan ibadah yang lain, misalnya seperti zikir atau membaca Al-Quran sebelum tidur agar meminimalisir overthinking dari Mbak Leni sendiri. Betul, seperti itu. Jadi harus ada asupan ya. Ya. Seperti itu. Kemudian juga untuk menjaga keseimbangan tubuhnya tetap sehat, fisiknya, Mbak Leni juga harus menjaga pola makannya ya, pola makan. Selain tadi pola pikirnya harus positive thinking aja gitu kan, pola makannya juga harus diperhatikan. Seperti memakan makanan yang bergizi, buah-buahan juga boleh. Tapi yang mengandung vitamin C Ya, sama betul. vitamin B12 karena itu tuh bisa membantu untuk meningkatkan hemoglobin dalam Nah, tubuh. betul, karena Mbak Leni kan diagnosanya anemia ya, seperti itu. Jadi harus banyak ya mengkonsumsi makanan yang bisa meningkatkan hemoglobinnya, seperti itu. Kemudian juga untuk pikiran-pikirannya seperti tadi sudah Mbak Disi bicarakan bahwa bisa diganti dengan membaca Al-Quran sebelum tidur. Selain itu juga Mbak Leni mungkin scroll-scrollnya itu lebih banyak ke kata-kata motivasi aja gitu. Hindari untuk sementara ini mengkonsumsi kayak berita-berita dari media yang ada unsur COVID-nya. Ya sebisa mungkin cari hiburan yang dapat meringankan pikiran dari Mbak Leni sendiri. Yakin pada diri sendiri ya bahwa Mbak Leni itu bisa sembuh dan bisa terhindar dari COVID itu gitu, agar pikiran Mbak Leni itu tidak negatif seperti itu Mbak Leni ya. Jadi seperti itu Mbak Leni ya, tolong dijaga juga pola makannya ya. Kita doakan semoga segera pulih. Semoga Mbak Leni bisa melakukan aktivitas sehari-harinya dengan seperti biasanya. Ya, dan ya semoga tetap sehat ke depannya pun. Jadi mari kita berdoa untuk kesembuhan Mbak Leni bersama-sama ya. Mulai. Amin, amin, amin. Ya. Mungkin hanya itu ya Mbak Leni yang bisa kami berikan, bimbingan yang bisa kami berikan, dan Mbak Leni juga. Ya kami berdoa yang terbaik, sekali lagi kami berdoa yang terbaik untuk Mbak Leni untuk kesembuhannya. Ya. Semoga cepat sembuh, dijaga pola makannya, pola tidurnya, diperhatikan. Oke, terima kasih ya Mbak Leni.
kasih kembali ibu-ibu. Kami pamit. Iya, ya. Semoga cepat sembuh ya sekali lagi. Iya. Yuk, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.